Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tri Ramananap. Pada video kali ini saya akan membahas seputar mengenai apa sih perbedaan sekolah dan bimbel, kemudian pilih yang mana kita. Nah, sebenarnya sekolah atau bimbel pada dasarnya itu mengajarkan materi. Nah, untuk sekolah, kemudian bimbel, kita bagi dua pada materi. Dari sisi prosesnya, kemudian target, itu sebenarnya sekolah targetnya 100% sama. Tetapi pada proses pembelajaran itu yang berbeda, yaitu tidak sama. Nah, apa sih yang membedakan antara sekolah dengan bimbel dari sisi materi dalam proses belajar mengajarnya? Nah, di bimbel itu dia ada namanya dalam kemasan materi pelajaran. Dia mempunyai cara untuk mengemas materi pelajaran itu. Hal inilah yang membedakan dia dengan sekolah. Kenapa sih harus berbeda? Karena dengan ini dia bimbel itu punya nilai jual. Istilahnya jurus pamungkas lah supaya bisa menarik anak-anak yang sekolah itu bisa masuk ke bimbel tersebut. Nah, cara pengemasan materi itu kembali lagi dari pengajarnya sih sebenarnya. Pengajarnya harus punya kemampuan. Nah, kemampuannya itu harus memiliki minimal dua. Yang pertama, dia harus bisa menguasai konsep. Yang kedua, dia harus kuat yang namanya manipulasi aljabar. Ini dari sisi matematika ya. Nah, kita akan bahas beberapa soal di dalam matematika yang cara jawabnya itu di sekolah seperti ini dan di bimbel seperti ini. Nah, saya ambil contoh. Kita bagi dua kolom, yaitu ini bagian sekolah, kemudian ini bagian. Nah, kita masuk. Di soal yang pertama, hasil 4 ditambah 23 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan berapa? Nah, kalau di sekolah kita cara jawabnya adalah 24 tambah 4 tambah 23. 4 tambah 23, 27 kurang 1 kurang 4, kemudian 26 kurang 4, 26 kurang 4 sama dengan 22. Pekerjaan kita selesai. Tapi bagaimana yang kalau di bimbel? Nah, saya tekankan lagi bahwa di bimbel itu sebenarnya yang membedakan dengan sekolah itu adalah pengemasan materi pelajarannya. Dengan kemasan yang berbeda itu memiliki nilai jual, itulah yang menarik beberapa alasan sehingga siswa itu dia ingin masuk bimbel terlepas dari fasilitas ya, terlepas dari fasilitas. Nah, untuk soal yang pertama, di bimbel itu dengan penguasaan konsep dan manipulasi aljabar, untuk soal seperti ini, 4 ditambah 23 dikurang 1 dikurang 4, itu sebenarnya simpel saja. Kita hanya lihat secara umum. 4 dengan dikurang 4 itu sama dengan 0, 23 dikurang 1 sama dengan 22. Pekerjaan kita selesai. Seperti itu. Jadi, untuk soal pertama terlihat jelas ya. Dari trik untuk menyelesaikan soal, jelas ya di nomor 1, bagaimana proses di sekolah, kemudian bagaimana di bimbel. Kemudian, di soal nomor 2, yang berkaitan dengan perkalian. Katakanlah hasil dari 12 dikali 13. Nah, kalau di sekolah, cara kita adalah 12 kali 13. Dikali ini 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Lanjut lagi 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Terus ditotalin. 6, 5, 1. Wow, agak gimana ya? Prosesnya cukup panjang ya. Sementara di bimbel, kita cukup 12 dikali 13 itu sama dengan, sebenarnya simpel. Kita hanya cukup lihat ini, 12 itu kita jumlahkan dengan
3. 12 ditambah 3. 12 tambah 3 sama dengan 15. Setelah itu 2 dikali 3. 6. Selesai. Jadi di soal nomor kedua ini bahwa menunjukkan bahwa di sekolah dengan proses yang panjang hasil didapat, tetapi di bimbel itu prosesnya kita singkat dengan hanya beberapa coretan sedikit, kemudian hasilnya jelas tetap sama. Dari kedua soal inilah yang membedakan bahwa nampak ya perbedaan sekolah dengan bimbel dalam pengemasan materi. Saya ulangi, yang menjadi mendasar perbedaan antara sekolah dan bimbel adalah sebenarnya kemampuan si guru dalam mengemas materi pelajaran. Kemampuan dalam mengemas materi pelajaran. Nah, bagaimana soal yang seperti yang cukup naik ke atasnya? Misal kita punya 22, saya coba lagi yang baru, baris yang baru. Misal di bimbel kita punya soal, katakanlah soal nomor 3. 22 dikali 24 sama dengan berapa? Sama prosesnya, 22 kali 24, kemudian ini 8, 8, 4, 4. Ketika ditotalkan 8, 12, ingat 1, 5, proses kita selesai. Tapi sebenarnya di bimbel dengan konsep yang sama, kita bisa menyingkat penulisan dalam pengerjaan ini. 22 dikali 24 itu sama dengan kita hanya cukup membuat 3 garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Garis pertama ini kita hanya tulis depan dikali depan. Sama dengan 4. Kemudian yang di paling belakang, ya belakang kali belakang. Hasilnya sama dengan 8. Yang di tengah itu bagaimana? Kita ambil, kita silang. Caranya bagaimana? Caranya itu seperti ini. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini dijumlah. Hasilnya sama dengan 12. Alhasil kita tarik garis ditambah 8, 2, 528. Pada soal nomor 3 ini ya untuk lebih lincah ya kita butuh latihan. Karena sekali lagi bahwa dalam matematika itu kita tidak hanya cukup untuk menguasai konsep manipulasi aljabar, tapi siswa itu dituntut untuk mengerjakan soal latihan, perbanyak soal latihan. Seperti itu. Nah, di soal berikutnya kita masih dalam membandingkan antara sekolah dengan bimbel. Kita naikkan tingkat soalnya. Misalnya di soal keberapa ya? Nomor 4. Nah, di soal nomor 4 berikutnya. Saya punya soal, katakanlah tentukan nilai X pada 3X ditambah 6 per 2 itu sama dengan 12. Nah, kalau di sekolah kita jawab itu 3X ditambah 6 per 2 sama dengan 12. Kita pertama kali 2. Kenapa kita kali 2? Supaya kita penyederhanaan pecahan. 2 ini kita bertujuan untuk menghilangkan 2 ini. Sehingga ini 2 habis dengan yang ini. 3X ditambah 6 sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. 3X ditambah sama dengan 24 dikurang 6. Kenapa dikurang 6? Karena dia pindah ruas. 3X sama dengan 8, 18. Kemudian X sama dengan 18 dibagi 3. X barulah kita dapat sama dengan 6. Wow, panjang ya. Menarik. Wow, panjang, bingung dah aku. Nah, sementara di bimbel, kita bahas di bimbel. Soal yang seperti ini,
kita bisa selesaikan dengan mudah. 3x ditambah 6 per 2 sama dengan 12. Saya itu kalau ngejelasin soal ini untuk menjawabnya, saya itu kadang pakai metode cari lawan. Nah, cari lawan itu maksudnya bukan ngajakin berkelahi ya, tapi cari lawan di sini adalah maksudnya adalah ketika kita berhadapan dengan negatif, berarti lawannya adalah positif. Kemudian ketika kita berhadapan dengan pembagian, berarti lawannya adalah perkalian. Oke, kita coba di soal ini. Nah, sekarang posisi 2 ini dia sebagai apa? Dia itu sebagai pembagi. Maka lawannya apa? Kali. Maka lawannya adalah kali. Di sini tambah 6, lawannya apa? Kurang. Nah, di sini 3x. 3x ini kan sebenarnya 3 kali x. Maka 3 ini sebagai pengali. Lawannya kali apa? Bagi. Nah, kita punya arahnya itu adalah pergerakan kita ke sini. Ini arah kita. Nah, kita mulai. 2 kali 12, 24. 24 dikurang 6, 8. 18 dibagi 3. Hasilnya sama dengan X sama dengan 6. Pekerjaan kita selesai. Seperti itu. Jadi nomor 4 jelas lagi perbedaan antara dalam pengemasan suatu materi, perbedaannya di sekolah dengan di bimbel. Kemudian soal yang terakhir, soal kelima, masih mengemas suatu materi dalam bentuk menjawab soal. Di sini sekolah, di sini bimbel. Nah, soal yang keenam. Tentukan nilai X dari yang memenuhi ya. X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Menarik. Kalau di sekolah, kita sudah dikasih rumus. Namanya rumus kuadrat, yaitu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dengan proses yang panjang, kita misalkan dulu bahwa AX ditambah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 8. A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, dan C-nya itu berapa. Kita substitusi ke sini, substitusi, dapatlah bahwa X-nya itu sama dengan 2 atau X-nya itu sama dengan 4. Seperti itu di sekolah. Nanti coba dilihat kembali. Nah, sementara di bimbel, dia apa ya? Penekanan juga mungkin sebelum saya jelaskan metode bimbel. Sebenarnya bimbel itu dengan pengemasan, cara mengemas itu sebenarnya diantaranya cara mengemas materi. Mengemas materi itu sebenarnya tidak butuh kemampuan khusus. Kita hanya perlu singkat penulisan. Yang tadinya penulisannya itu katakanlah 5 baris, ya kalau bisa disingkat menjadi 2 baris, ya ini sebenarnya dalam bentuk pengemasan juga, memudahkan siswa dalam mengerjakan soal, karena siswa itu sih sebenarnya dituntut target hasil, ya hasil yang dilihat, prosesnya tidak, terutama dalam menjawab soal pilihan ganda. Nah, kita lanjut. Pada soal ini, untuk menentukan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Sebenarnya caranya simpel. Kita hanya perlu tulis titik-titik ditambah titik-titik sama dengan, kemudian titik-titik dikurang titik-titik sama dengan. Nah, kita mencari tuh, ini isinya. Nah, caranya simpel sekali. Kita fokus di sini. Yang pertama itu kita bagi dengan minus 2. Saya ulangi,
Caranya simple. Yang pertama, minus 6 ini kita bagi dengan minus 2. Hasilnya itu kita simpan ke sini. Minus 6 dibagi 2, 3. Tulis ini 3, 3. Setelah itu kita kuadratkan. Setelah itu kita kurangkan. Hasilnya kita akarkan. Itulah sama dengan titik-titik. Nah, coba kita cek pelan-pelan ya. 3 dipangkat 2. Nah, di sini 3 itu kita pangkat 2. Hasilnya berapa? 9. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Akar 1 berapa? 1. Inilah yang kita isi ke sini. 1, 1. 3 tambah 1, 4. 3 kurang 1 sama dengan 2. Dapatlah X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 4. Pekerjaan kita selesai. Nah, kalau ada misalnya yang bertanya, ya pastilah bertanya, wih, dari mana tuh minus dibagi minus 2, dikuadratkan, kemudian dikurang, kemudian diakarkan. Sebenarnya ini kita hanya bermain konsep. Kita hanya mengikat penulisan. Penulisannya itu dari mana? Nah, coba lihat rumus ini. Coba lihat rumus ini. Coba lihat rumus ini. Nah, bagi 2 ini minus 2 dari mana? Sebenarnya dari sini. Kemudian dikuadratkan yang ini dari mana? Dari ini. Kemudian dikurang dari mana? Dari pengurangan ini. Kemudian diakarkan dari mana? Ya dari simbol pengakaran ini. Kemudian plus minus yang ini ditambah dengan dikurang dari sini. Sekali lagi bahwa coba dilihat di awal-awal video bahwa untuk mengemas suatu materi matematika kita harus punya yang pertama pemahaman konsep yang kuat. Yang kedua kita harus punya skill yaitu dalam memanipulasi aljabar. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.